Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kesamaan dua buah metrik. Ya, langsung kita simak. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah persyaratannya dulu. Ya, dua buah metrik itu dikatakan sama apabila syarat yang pertama, ordo kedua metrik tersebut itu harus sama. Ordo itu merupakan ukuran ya, ukuran metrik ya. Jadi dikatakan sama metriknya apabila ukuran metriknya antara metrik yang satu dengan metrik yang kedua itu harus sama ya ukurannya ya. Kalau beda ukurannya berarti ya tidak dikatakan sama ya. Kemudian yang kedua, semua elemen metrik yang seletak nilainya juga harus sama ya, semua tanpa terkecuali. Ya, jadi semua elemen metrik yang seletak itu maknanya adalah yang lokasinya sama ya, atau yang bersesuaian, itu nilainya harus sama pula. Contoh ya, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Apakah matriks B dan matriks C ini itu sama atau tidak ya, coba kita lihat ya. Sambil kalian pahami tadi ya, persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, ordonya apakah sama atau tidak ya. Kita lihat ordo dari metrik B ini berapa, barisnya ada ya, barisnya ada 3 ya, kolomnya ada 2 ya. Ordo itu cara penulisannya adalah banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom ya. Jadi kalau kita tulis ordonya ya, B 3, 2 ya, 3 kali 2 gitu. Ya, kita tulis seperti ini ya. Jadi ordo dari metrik B itu adalah 3 kali 2, artinya barisnya 3, kolomnya ada 2. Nah, kita lihat metrik yang C ini. Metrik C ini barisnya ada berapa? Barisnya juga ada 3 ya, kolomnya juga ada 2. Nah, berarti C-nya ordonya 3 kali 2. Artinya ya, ordo atau ukuran dari matriks B dengan matriks C ini sama ya. Jadi B dengan C ini ordonya adalah sama. Oh, berarti syarat yang pertama terpenuhi atau tidak? Jelas terpenuhi ya. Ya, berarti syarat yang pertama lulus, sukses ya. Kita tinggal melihat syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua, apakah semua elemen yang seletak nilainya sama? Ya, artinya seletak itu artinya apa? Yang bersesuaian atau yang posisinya sama. Nah, coba kita lihat ya. Ini angka 8, ini posisinya kan berada di bagian pojok ya, pojok kiri atas ya, pojok kiri atas. Ini akan seletak dengan yang ini ya, atau lokasinya sama antara ini metrik B dengan bagian ini metrik C. Ini ternyata lokasinya sama. Karena lokasinya sama, maka ini harus sama ya, supaya memenuhi syarat yang ini ya. Jadi semua elemen metrik yang seletak nilainya harus sama. Berarti kita lihat ini seletak dengan ini, ternyata nilainya sama, berarti aman ya. Terus yang ini seletak dengan ini, nilainya sama tidak? Juga sama, berarti aman. Terus 5 seletak dengan ini ya, posisi ini ya, berarti angkanya sama juga, berarti aman ya. Terus 4 seletak dengan ini ya, lokasinya sama dengan ini, juga nilainya sama, sama-sama 4. Terus 2 seletak dengan yang ini ya, berarti ini nilainya sama, berarti aman, memenuhi ya. Terus yang ini seletak dengan ini ya, jadi bagian 0 ini seletak dengan yang ini ya. Tapi sayangnya di sini ya, ini angkanya itu tidak sama, nilainya tidak sama ya. Nah, berarti kalian pahami kalimat yang ini. Apakah semua elemen metrik yang seletak nilainya sama? Ya, ternyata tidak semua ya. Tidak semua, karena ada bagian metrik B dengan bagian metrik C yang seletak ya, yang seletak tapi nilainya tidak sama
ya, yaitu yang lokasinya di mana? Yang lokasinya di sini, elemen metrik baris ke-3, kolom ke-2, ya. Jadi ada elemen yang seletak tapi nilainya tidak sama. Kesimpulannya, metrik B itu tidak sama dengan metrik C, ya. Jadi karena syarat yang kedua ini atau syarat yang ini ya itu tidak terpenuhi, ya. Alasannya ini, ya, seletak tapi nilainya tidak sama. Jadi kalau memang benar-benar metriknya harus sama, ya angka yang ada di sini juga harus sama dengan yang di sini, ya. Hanya yang terkendala hanya bagian ini saja, ya. Ini saya kasih tanda saja, ya. Jadi yang menyebabkan dua buah metrik ini itu tidak sama hanya bagian ini saja, ya. Ini sama ini, ya. Kalau ini, ya, angkanya benar-benar sama, maka ya udah jawabannya B sama dengan C metriknya. Bisa dipahami, ya? Ya, lanjut ke contoh saja biar jelas, ya. Ini langsung kita ke penerapan. Di sini ada soal diketahui metrik, ini ada metrik, nggak ada namanya, ya. Terus sama dengan metrik ini, ya. Jadi di soal ini memang sudah dicantumkan kesamaannya, ya. Artinya, ya, kalau sudah ada tanda seperti ini, ya, artinya metrik yang ini itu dianggap sama dengan metrik yang ini, ya. Memang memenuhi dua persyaratan yang tadi, yaitu ordonya sama, kemudian elemen metrik yang seletak nilainya juga harus sama. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi inilah yang namanya kesamaan dua buah metrik. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B ditambah C. Nah, untuk menentukan nilai A ditambah B ditambah C, terlebih dahulu kalian harus mencari terlebih dahulu, ya. Harus mencari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Ya, langsung saja kita simak, ya. Jadi kita tinggal menerapkan syarat, ya, persyaratan dari kesamaan dua buah metrik tersebut. Ini ordonya saya kira kalau kalian lihat ini sama, ya, ordonya, ya. Syarat yang pertama terpenuhi, ya. Jadi ordonya berapa coba? Ini barisnya ada berapa? Ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Yang ini juga barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi syarat ordo ini jelas tidak terkendala, ya. Kemudian syarat yang kedua, semua elemen yang seletak nilainya harus sama. Coba kita lihat. Ini seletak dengan ini, ya. Nilainya sudah sama belum? Sudah, ya. Berarti ini aman, ya. Terus yang ini, yang A seletak dengan angka 2 ini, ya. Artinya ketika metrik ini sama dengan metrik ini, maka ini harus sama dengan ini, ya. Kalau kita tulis nilai A-nya harus sama dengan 2, ya. A-nya harus sama dengan 2. Kan berarti udah ketemu, ya. Udah ketemu. Jadi A-nya nilainya adalah 2. Karena apa? Karena ini seletak. A ini seletak dengan angka 2. Berarti A harus sama dengan 2. Ya, jadi A-nya ketemu tanpa harus kita hitung. Kemudian ini angka 3 ini seletak dengan ini, ya. Memang nilainya sudah sama, berarti nggak masalah. Terus lanjut yang ini. B seletak dengan mana? Seletak dengan 2A. Artinya B harus sama dengan 2A. Nah, kalau kita tulis seperti ini, ya. B nilainya harus sama dengan 2A. Nah, sementara yang A ini kan sudah ketemu tadi, ya. Nilai A-nya ketemunya 2. Nah, ini 2A. B-nya nilainya sama dengan 2A. 2A maksudnya apa? 2A maksudnya 2 kali A, ya. Nah, karena 2 kali A, A-nya sudah ketemu 2, ya udah tinggal dikalikan saja. Berarti untuk mencarinya, ya tinggal 2 kalikan A-nya diganti dengan angka 2, atau 2 kali 2, seperti itu.
Ya, tinggal dikalikan, hasilnya adalah 4. Ya, B-nya sudah ketemu, hasilnya adalah 4. Ya, kita lanjut ya untuk lokasi yang ini berikutnya ya. 2 seletak dengan ini ya, 2. Sudah sama nilainya ya, nggak masalah. Tinggal yang terakhir ya, C seletak dengan AB. Artinya C ini harus sama dengan AB. Kalau kita tulis ya, C sama dengan AB. Ya, jadi untuk mencari C itu didapatkan dengan cara AB, A kali B. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau ada simbol yang seperti ini AB, itu berarti A kali B. Ya, ya sudah kita kalikan saja ya. A-nya tadi ketemunya berapa? A-nya ketemunya 2. B-nya ketemunya 4. Nah, berarti A-nya kalian ganti dengan angka 2, B-nya kalian ganti dengan angka 4. Sehingga kalau kita tulis ya 2 kali 4. Ketemunya berapa? Ketemunya 8. Seperti itu ya. Jadi nilai A-nya sudah ketemu, A-nya 2, B-nya 4, C-nya 8. Ya. Terus kita kalau sudah menemukan variabel A, B, dan C, sudah kita dapatkan semua ini ya. Ya udah, kita tinggal menuju ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini tadi ya. Sebentar. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari A ditambah B ditambah C ya. Kalau kita hitung, tinggal kita jumlahkan saja. Nilai A-nya tadi berapa? 2. Berarti silahkan A-nya diganti dengan angka 2. Ditambah dengan B. B-nya diganti dengan angka 4. Terus C diganti dengan angka 8. Sehingga seperti ini ya. 2 ditambah 4 ditambah 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 tambah 4 berapa? 6 ya. 6 tambah 8 ketemunya 14. Ya, ini adalah jawabannya ya, 14. Oh, berarti option yang sesuai adalah yang ini. Ya. Option yang B. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Kalau bisa kita lanjut ke soal yang kedua. Ini. Soal yang kedua, matriks A nilainya sama dengan ini. 4, 3x dikurangi Y. Ini satu elemen ya. Satu elemen tapi wujudnya adalah persamaan ya. Wujudnya adalah persamaan seperti ini ya. Terus 8, 6. Terus yang B elemennya ada 4, 12, X ditambah Y, ini juga satuan ya. Terus 6 ya. Terus di sini juga sudah ditulis bahwasanya matriks A itu sama dengan matriks B. Artinya matriks yang A ini nilainya sama dengan matriks B ini. Ya. Terus kalian disuruh menentukan berapakah nilai X dikurangi Y. Ya, nilai X dikurangi Y. Nah, untuk menentukan nilai X dikurangi Y, kalian harus mencari nilai X-nya dulu. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ya. Ya, langsung kita selesaikan saja. Ya, penyelesaiannya seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi kalau memang matriks A ini dianggap sama dengan matriks B, ya, A sama dengan matriks B, artinya semua elemen yang seletak nilainya harus sama. Coba kita lihat ya. Yang 4 ini kan seletak dengan ini ya. Nilainya sudah sama. Aman, berarti nggak masalah ya. Terus lanjut yang ini. 3x dikurangi Y ya, seletak dengan 12 ya. Seletak dengan 12. Artinya ya, ini nilainya harus sama ya. Jadi kalau kita tulis berarti ya 3x dikurangi Y nilainya sama dengan 12. Seperti itu ya. Ini ya. Jadi 3x dikurangi Y sama dengan 12. Lanjut ya. Untuk yang berikutnya, yang ini seletak dengan posisi ini, ya, di lokasinya sama dengan lokasi ini, ya. Artinya 8 itu nilainya harus sama dengan X ditambah Y, ya. Nah, kalau kita tulis, biar nanti bentuknya sama dengan yang pertama, yang ini awal, ya. Kita nulisnya dari sini dulu, ya.
Jadi dibolak-balik sama saja ya. Jadi kita nulis dari arah yang sebelah sini dulu ya. X ditambah Y nilainya harus sama dengan 8 ya. Nah, seperti ini ya. X ditambah Y nilainya sama dengan 8. Nah, kalau udah seperti ini ya. Masih ingat nggak materi yang seperti ini ya? Materi yang seperti ini itu dinamakan apa? Materi apa? Sistem persamaan linear dua variabel ya. Sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 10 ya. Kelas 10 sudah pernah, waktu SMP juga sudah pernah ya. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu bisa kalian selesaikan menggunakan metode bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa metode campuran, bisa metode grafik ya. Bisa menggunakan metode metrik ya. Nanti metrik juga ada cara untuk menyelesaikan ini ya. Tapi karena metode metrik belum saya ajarkan ya, mau nggak mau ya kita harus menyelesaikan dengan metode yang pada waktu kelas 10 atau mungkin waktu SMP sudah pernah kalian pelajari ya, yaitu metode eliminasi atau mungkin menggunakan metode substitusi atau bahkan metode campuran ya. Coba kita ingat-ingat ya materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Misalnya ini kita akan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi ya. Untuk menggunakan metode eliminasi, artinya eliminasi itu menghilangkan ya. Menghilangkan salah satu variabel. Menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel yang disediakan ini. Ini kan ada dua variabel ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, kita hilangkan apakah variabel X-nya atau variabel Y-nya ya. Apabila kita akan menghitung nilai X ya, yang akan kita cari nilai X, maka yang harus kita hilangkan adalah variabel Y ya. Jadi variabel Y-nya harus hilang. Nah, untuk menghilangkan gimana? Nah, kita lihat koefisiennya ya. Kita lihat koefisiennya. Koefisien itu adalah angka yang terletak di depan variabel Y ini. Ini kan ada min. Min ini nggak ada angkanya ya, artinya ini min 1 ya, min 1. Nah, ini di depan variabel Y ini hanya plus ya, plus, ini nggak ada angka di depan, berarti ini adalah plus 1Y ya. Jadi ini plus 1Y, ini min 1Y, ini positif 1Y, ini negatif ya. Berarti koefisiennya sudah sama ya, sama-sama bilangannya adalah 1. Nah, kalau sudah sama berarti aman ya. Aman, kita bisa dengan cepat untuk mengeliminasinya ya. Tidak perlu kalian kalikan ya dengan bilangan yang lain ya. Langsung saja supaya hilang. Berarti yang perlu kita lakukan adalah apain? Menjumlahkan ya atau mengurangi. Nah, karena ini simbolnya berbeda ya, ini min atau negatif ya, ini positif ya. Supaya hilang antara min 1 dengan plus 1 ini, supaya hilang ya sudah kita jumlahkan saja ya. Atau cara mudahnya untuk kalian ingat-ingat ya, pokoknya kalau beda simbol ya, ini min ini plus ya, pokoknya beda tanda, min dengan plus ya, maka supaya hilang harus dijumlahkan. Silahkan kalian jumlahkan ya. 3x yang ini dulu ya, 3x ya, kalian tambahkan dengan x ya. X itu 1x ya, kalau nggak ada apa-apanya berarti 1x ya. 3x ditambahkan dengan 1x, ketemunya berapa ya? Ketemunya adalah 4x ya. Terus min y ditambahkan dengan positif 1y ya. Min y ditambahkan dengan positif y, ketemunya berapa ya? Ketemunya 0 ya. Ketemunya adalah 0y. 0y berarti ya 0 habis ya, nggak usah kita tulis ya. Terus tinggal yang ini 12 ditambahkan dengan 8 ya. Berapa? 12 ditambah dengan 8, 2.
ya. Kita tulis sama dengan 20 ya. Jadi yang hilang adalah variabel y-nya ya. Sudah kita hitung ya, 4 kali x ketemunya 20. Artinya 4 kali berapa supaya ketemunya 20? Berapa coba? Iya, 5 ya. 5. Kalau kita tulis caranya seperti apa? Ya, untuk mendapatkan x caranya adalah 20 dibagi dengan 4 ya. Sehingga x-nya adalah 5 ya. Bisa dipahami ya. Ini adalah metode apa tadi? Metode eliminasi, metode menghilangkan. Yang dihilangkan adalah salah satu variabel. Ya, kalian bisa buka kembali buku yang kelas 10 ya. Lanjut, x-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilainya ya, untuk mendapatkan nilai y, ya kalian lakukan kembali. Kalau ingin menggunakan metode eliminasi berarti lakukan cara yang seperti tadi. Ya, kita tulis persamaannya. Dua persamaan ini kita tulis. Yang pertama tadi ya, yang kedua ini ya. Hanya saja akan kita hilangkan ya adalah variabel x-nya. Supaya y-nya ketemu, maka yang harus dihilangkan adalah x-nya. Nah, caranya menghilangkan seperti apa? Kita samakan koefisien variabelnya ya, supaya sama ya, kita buat ke angka 3 semuanya ya. Ini sudah angka 3, berarti aman. Berarti yang atas kalikan 1 saja. Artinya 3x tetap ya, tidak berubah. Sementara yang x ini supaya menjadi angka 3x berarti kita kalikan dengan 3 ya. Jadi bagian persamaan yang atas ini ya, kita nanti akan mengalihkan dengan bilangan 1 ya. Sebuah angka ketika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah tetap ya, tetap. Berarti ini tetap ya, karena dikalikan 1. Nah, hasilnya tetap, tidak berubah. Nah, yang bawah yang ini ya, kita kalikan dengan 3. Kalau kita kalikan 3 berarti semuanya ya, x dikalikan 3. 3 kali x berapa? 3x ya, 3x. Terus yang y dikalikan 3, 3y ya. Terus yang 8 kalikan 3, 24. Jelas seperti ini ya. Kemudian setelah sama ini kan sama-sama sudah angkanya 3x, ini juga 3x ya. Kita eliminasi dengan cara supaya menjadi 0 ya, maka harus kita kurangi apa tambah? Ya, harus kita kurangi ya, beda dengan yang tadi ini. Yang ini tambah karena simbolnya kan beda ya, ini min, ini plus. Tapi karena ini sama-sama positif ya. Kalau sama-sama positif berarti harus dikurangi ya. Kita kurangi saja 3x ya, dikurangi dengan 3x hasilnya adalah 0 ya. 0. Kemudian yang ini min 1y ya, dikurangi dengan 3y ya. Min 1y ya, berarti min 1. Kalau saya tulis min 1, y-nya jangan dilihat dulu ya. Ini kan ada angka 1 di sini ya. Min 1 kalian kurangi dengan ini 3 ya. Berarti ketemunya berapa? Min 1 kurangi 3. Min 1 kurangi 3 ya, ketemunya adalah min 4 ya. Jadi ini ketemunya adalah min 4 ya, min 4y ya. Sama dengan yang ini juga dikurangi 12 dikurangi 24 ya, ketemunya adalah min 12 ya. Min 4y sama dengan min 12. Berarti untuk mendapatkan nilai y-nya caranya seperti apa ya? Ya tinggal dibagi saja ya. Berarti min 12 dibagi dengan min 4. Negatif bagi negatif, ketemunya adalah positif 3 ya. 12 dibagi 4 ketemunya 3 kan ya. Ya, berarti sudah ketemu ya. X-nya 5, Y-nya 3 ya. Tapi nanti kalau kalian susah menggunakan cara yang seperti ini, karena ini lumayan panjang ya, kalian boleh menggunakan metode campuran ya. Jadi selain kalian menggunakan metode ini kan tadi menggunakan metode apa? Metode eliminasi ya, metode eliminasi. Kalian boleh mengerjakan menggunakan metode substitusi ya. Caranya seperti apa? Nah, kalau dengan metode substitusi,
Substitusi itu artinya apa? Menggantikan. Ya, tadi kan di langkah awal kalian sudah menemukan ini ya. Sudah menemukan bahwasanya X-nya ini ketemunya 5. Ya. Kalau X-nya sudah ketemu 5, ya udah digantikan aja. Kalian boleh ngambil dari dua persamaan yang termudah menurut kalian. Boleh persamaan yang ini, yang atas, atau yang bawah. Kalian simak aja. Yang mudah yang mana? Yang mudah yang ini, yang bawah ya. Yang angkanya tidak terlalu besar ya. Kita tulis saja ini ya. X ditambah Y sama dengan 8. Ya, sini ya. X ditambah Y sama dengan 8. Ya. Kalau dengan metode substitusi itu tadi artinya adalah mengganti. Artinya X ini ya, X ini silahkan kalian ganti dengan angka yang sudah kamu dapatkan, yaitu 5 ini ya. Jadi kan di awal sudah mendapatkan X-nya ketemunya 5. Jadi X-nya ini diganti dengan angka 5 ya. 5 untuk menggantikan posisi X ya. Ditambah Y-nya tetap karena akan kita cari ya, sama dengan 8. 5 ditambah berapa supaya ketemu 8? Ya. Iya, ditambah 3 ya. Atau kalau kita tulis caranya ya, untuk menghitung Y-nya ya sama aja ini 8 dikurangi dengan 5. Ketemunya adalah 3. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama antara yang ini ya dengan yang ini ya. Jadi silahkan kalian boleh menggunakan metode yang ini tadi ya. Kalau ini menggunakan metode eliminasi, tapi kalau yang ini ya, yang ini menggunakan metode substitusi. Jadi boleh milih yang ini atau yang ini, terserah kalian. Kalau saya sih pilih yang mudah ya, pilih yang ini saja. Saya sarankan menggunakan metode yang ini. Jadi campuran ya. Untuk mendapatkan X-nya menggunakan metode eliminasi, sementara untuk mendapatkan Y-nya menggunakan metode substitusi. Itu artinya metode campuran. Ya, kalau sudah kalian dapatkan nilai X sama nilai Y-nya, ya, tinggal kalian masukkan ke pertanyaan yang tadi, ya. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai X dikurangi Y, ya. Jadi, nilai X dikurangi Y, X-nya 5, ya, Y-nya 3, berarti 5 dikurangi 3, ya. Berapa 5 kurangi 3? Ketemunya adalah 2. Ya, ini adalah jawaban yang kalian cari, ya. Seperti itu ya caranya untuk menentukan variabel dalam kesamaan dua buah matriks ya. Untuk yang berikutnya ini ada latihan soal ya. Ada latihan soal, ada 2 nomor ya. Nomor yang pertama ya, kalian hanya menentukan nilai A, B, C dan D-nya ya dari kesamaan matrik ini ya. Ini mirip seperti contoh yang saya berikan, contoh yang pertama ya. Masih mudah ya. Terus yang soal yang kedua ada matriks A, ada matriks B. Ini di sini ada ketentuan A sama dengan B transpos ya. Jadi matriks A nilainya sama dengan matriks B tapi ditranspos ya. Masih ingat dengan B transpos ya. Transpos ya, itu artinya menukar posisi ya, menukar posisi. Jadi sebelum kalian samakan ya, jadi sebelum kalian samakan, alangkah baiknya kalian mencari matriks B transposnya dulu ya. Matriks B ini silahkan dicari transposnya. Kalau sudah baru disamakan ya antara matriks A ya, antara matriks A ya, kalian tulis sama dengan matriks B transpos seperti ini ya. A-nya tetap ya, tapi B-nya ditukar posisi. Nah, nanti baru disamakan elemen-elemen yang seletak, kemudian cari nilai X dan nilai Y-nya ya. Saya kira masih mudah ya. Prosesnya nanti ini kalau melihat bentuk persamaannya seperti ini, nanti larinya mirip seperti yang contoh soal yang kedua ya. Silahkan kalian coba ya, nanti menggunakan metode eliminasi atau bahkan substitusi ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat berlatih, mencoba dan terus mencoba. Jangan takut untuk salah ya.
Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.